Pas paginya disuruh buat sarapan, saya bilang udah makan tadi. Tahuan lah itu udah mau puasa tuh, udah ikutan Oke. puasa. Mulailah dipaksakan buat makan. Saya tak mau, walaupun paginya sih makan babi sih. Paginya makan babi, Ah, ah. apa maghribnya buka puasa bersama. Iya. Debat sama orang-orang Kristen juga ya kan, mempertanyakan ke keesaannya Tuhan, ditambah beberapa ustadz terkenal kayak Oke. Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, sama satu lagi siapa? Khalid Basalamah. Hari itu juga tuh pertama kali saya sholat. Tenang gitu ya, pas baca bacaannya baik Al-Fatihah, itu surah pendek Al-Ikhlas, An-Nas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Wakaf TV sekalian. Alhamdulillah, hari ini saya sedang berada di Pontianak. Nah, kali ini kita ada kesempatan yang luar biasa, yaitu bisa bertemu dengan Bang Stephen, yang mana beliau itu masuk mualaf ketika kuliah. Ya, kita langsung sapa saja Bang Stephen. Assalamualaikum Bang Stephen, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Baik. Baik. Nah, Bang Stephen, itu gimana Bang Stephen ceritanya Bang Stephen bisa sampai mengenal Islam? Kalau mulai dari awal, saya tuh awalnya cuman penasaran lah ya. Nyari tahu cita Islam yang selalu isu teroris, apa pengeboman, lalu radikal. Oke. Terus ya orang-orangnya pun bermasalah juga. Oke. Siap. Nah, terus ya didoktrin sama orang-orang sekitar juga lah. Di doktrin gimana tuh? Kayak harus menjauhi itu, nggak boleh terlalu dekat gitu kalau Jangan dekat-dekat dengan Islam. Gitu. cuman kayak sebatas kenal doang gitu. Nah, pas udah SMP gitu kan, nyari-nyari lah kepo gitu. Oh, dari SMP udah kepo berarti? Kepo doang, cuman peaknya tuh pas SMA. Oh, oke. Jadi pas SMP tuh paling ya nyari-nyari video ceritanya gimana, itu ya apa yang dilakukan gitu loh. Nah itu pas SMA tuh mulailah makin naik nih perasaan ini, makin kepo gitu ya. Mulai nyet-nyet ya debat agamanya itu antara Kristen sama Islam ya kan. Oke, berarti dua-duanya dipelajari juga waktu itu ya? Enggak sedalam yang orang-orang yang wah ini harus sedetail ini gitu ya. Oke. Cuman ya dari dalam sendiri pun udah kayak gimana ya, di Kristen pun udah dibilang mendalami pun pendalamannya pun udah itu doang gitu. Oh, seputar itu aja ya? Itu aja. Dibilang percaya pun ya percaya sih, tapi ini loh. Gimana? Kayak lebih ke filosofi lah ya. Oke. Itu merasa Bang Stephen nggak cocok di situ ya? Bukan nggak cocok lah, lebih ke kayak nggak ada kejelasan gitu. Oke, bingung berarti. Bingung gitu. Terus mulailah debat agama, pertama nonton ya YouTube Crash. Walaupun ya udah dikasih tahu itu rata-rata agak sesat ya kan. Terus ada itu nonton videonya Dr. Zakir Naik. Jadi debat sama orang-orang Kristen juga ya kan. Itu mempertanyakan keesaannya Tuhan sama Tuhan Yesus di Protestan maupun Katolik ya kan. Itu masih belum menemukan titik temunya gitu ya? Masih belum, masih perbandingan lah waktu itu. Terus pas searchingnya sih pas kelas 11 gitu lah. Oh, berarti SMP itu mulai tertrigger untuk belajar Islam? Iya. Kenapa sih Islam ini, kenapa sih orang kata-katain gitu ya? Baru SMA-nya baru betul-betul, kelas 11 tadi itu baru betul-betul mencari pas kelas 10, masih corona. Oh, pas masih corona justru malah mencari semakin dalam? Iya, karena ya saking gabutnya gitu lah. Terus pas kelas 12 gitu kan, udah mulai ketemuan sama kawan yang di event gitu lah. Kawan di event bilang mulai tertarik sama Islam gitu kan. Saya udah kayak jelas gitu loh isinya apa yang dibicarakan sama Dr. Zakir Naik, terus sama cerita sama beberapa ustadz terkenal kayak Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, sama satu lagi siapa? Khalid Basalamah. Khalid Basalamah. Terus
bilang tertarik sama Islam, terus sama kawan-kawan tuh mulai belajar ya dikit-dikit yang mereka bisa jelaskan semampunya. Tapi sebelumnya Bang Steven ini beragama apa? Dari pertama ikut ortu itu Konghucu. Konghucu. Konghucu, habis itu pindah ke Kristen Protestan karena ya ikut sekolah, sama diizinin Kristen pun gara-gara salah satu anak dari nenek itu ada yang Kristen juga. Ada yang Kristen juga dan perubahannya itu bagus. Oke, jadi diizinkan untuk masuk Kristen waktu itu berarti. Iya. Berarti udah ada kurang lebih 2 agama sebelumnya ya berarti. Iya. Oke, sampai betul-betul memutuskan masuk Islam tuh berarti pas ketika kuliah atau SMA? Kuliah. Nah, itu apa yang membuat Bang Steven sampai bertitik, oh kayaknya aku betul nih Islamnya gitu. Titiknya tuh pas udah mempertanyakan lah ketuhanannya Yesus tuh udah gimana tentang ketuhanannya gitu ya. Ya kayak gimana gitu. Takut juga diserang di komentarnya. Oke. Kalau mau bilang mau masuk itu pas sudah mau lulus SMA tuh udah mulai mau. Cuman masih takut sama ortu gitu. Ini tadi takut diserang netizen ya. Kita disclaimer ya. Ini konten ini untuk umat Islam. Oke, silakan. Oke. Karena ya masih. Dan itu waktu masuk Islam itu diizinkan sama ortu atau enggak? Oh, enggak diizinkan sama ortu. Enggak, malahan ya kurang suka lah. Kurang suka. Tapi mau masuk agama lain boleh gitu ya. Kurang tahu juga deh kalau Hindu lah ya. Tapi masuk ke Kristen Protestan justru boleh gitu ya? Iya boleh, mau Katolik pun boleh Kak. Tapi kalau Islam nggak boleh. Itulah. Itu gimana lanjutan dari SMA tadi? Kalau lanjutan dari SMA itu pas sudah kenalan sama kawan event ya kan, yang awalnya dari sosmed, hasil ketemuan janjian sama di tempat event. Lalu ada bahas lah ya tentang Islam dikit-dikit. Habis itu next pas bulan Ramadan tuh kayak belum Islam tuh. Masih ya diajak ketemuan lah buat buka puasa bareng walaupun bukan Islam ya makan bareng lah. Walaupun pagi itu pas SMA berarti masih SMA diajak bukber sama teman-teman. Bukber. Terus ya walaupun paginya sih makan babi sih. Paginya makan babi. Maghribnya buka puasa bersama. Iya. Oke, menarik. Nah, udah mulai. Itu gimana perasaan pas diajak buka bersama itu? Senang gitu lah, ada kebersamaan lah gitu. Oke. Nah, itulah pas hari itu juga tuh pertama kali saya sholat. Oke. Nah, sholat jamaah sama kawan. Oh, diajak nih sholat jamaah atau keinginan sendiri? Diajak. Nah, diajak. Terus diajarin wudhu juga. Sama dan Mas Steven ikut-ikut aja gitu ya? Iya, ikut-ikut doang, belum syahadat, belum resmi Islam lah. Nah, rasanya pun ya adem gitu ya. Oh, kayak ketenangan gitu. Ada tenangnya sendiri pas sujud maupun ruku kan. Ya waktu itu sih masih ya ikut gerakan doang sama takbir, walaupun bacaan belum sama sekali. Oke. Lalu pas udah selang beberapa bulan masuk kuliah nih. Ada kawan muslim yang itu sama anak event juga lah ya. Ikutan di jurusan yang sama. Terus saya bilang tertarik buat masuk Islam. Nah, mulailah tuh diajak ke ketemuan sama ibunya, almarhum ibunya. Habis itu diajak ke masjid di Mujahidin, Masjid Raya Mujahidin. Diajak di Masjid Mujahidin, tapi itu belum Islam Bang Steven ya? Belum. Pokoknya pas bilang udah mau masuk Islam tuh besoknya tuh entah besok atau lusa waktu itu lupa, diajak ke Masjid Mujahidin buat syahadat. Tapi belum siap. Lebih ke tegang lah ya. Oh, tegang. Oke. Lalu pas diajak itu ngapain aja? Pas diajak tuh ke kantor Basnasnya dulu, ketemu sama Ustadz Urai Amin. Oh, Ustadz Urai, kemudian ditanya dulu lah ya, ini mau masuk Islam ini dipaksa atau enggak nih, ada iuran uang kah gitu. Saya bilang enggak, memang mau dari hati gitu kan, mau karena panggilan juga kayaknya. Udah syahadat ya kan,
walaupun ya reaksinya nggak nangis gitu ya. Ini kan kebaikan dosa kali ya. Pas sebelum masuk. Nah, udah setelah itu baliknya tuh ya belum bisa sholat lah ya. Jadi masih. Tapi itu udah syahadat hari itu. Udah syahadat pas habis asar gitu. Oh, langsung syahadat di situ juga ya. Nah, kemudian ya berapa minggu lah ya belum bisa sholat. Nah, awalnya tuh sholat tuh pas zuhur sama asar doang kalau bisa. Tapi orang tua itu udah tahu waktu masuk Islam? Belum, taunya itu masih tinggal sama orang tua berarti? Masih tinggal sama orang tua sampai sekarang. Jadi saya sholat tuh pas pulang kuliah, sholat zuhur sama asar jamaah. Paling kalau memungkinkan ya sampai isya sih. Sampai isya. Sampai isya kalau lagi kayak ada alasan yang jelas gitu sama orang tua biar nggak ketahuan nih kalau udah masuk Islam terus sholat gitu ya. Ya bilang ya lagi jalan gitu ya. Lalu mulailah ujian datang ya kan. Kayak saya pernah kayak salah ngomong lah ya. Salah ngomong karena kebiasaan buruk dulu lah ya sebelum masuk Islam nih. Habis itu mulai dijauhin nama kawan lah ya. Jauhin nama kawan, terus ini pas kuliah berarti? Pas kuliah dan baru masuk semester 1. Baru berapa ya? 2-3 bulan lah. Mulai konflik, kayak itu. Konflik sama teman kampus berarti? Ada cekcok juga, kan. Itu ada salah paham juga dari saya juga. Itu mulai bentrok, bla bla bla. Itu ya masalahnya pun dibawa ke orto juga. Gitu. Jadi sampailah ke orang tua nih masalahnya nih. Sebelum itu tuh orang tua tuh udah tahu saya masuk. Udah tahu masuk Islam. Itu dari mana orang tua tahu masuk dari Islam? Jadi dari kan waktu itu pas bibi tuh numpang di rumah ya kan buat ya adalah. Dari pas saya itu bimbingan karakter di Widya Dharma tuh kan. Ada itu diajak buat sunat gratis. Ya sunat gratis. Pas udah ketahuan sunat ya kan. Awalnya sebelum itu belum sunat berarti? Dan saya sunatnya tuh pas besoknya tuh bimbingan karakter. Jadi tuh pulang-pulang tuh kayak beda nih jalannya nih. Beda jalannya. Pas hari pertama sih oke lah, masih bisa tahan. Masih ada biusnya ya kan. Hari keduanya, waduh, udah mulai nih. Kehabisan obat bius sih. Iya, kehabisan obat bius sih. Obatnya pun cepat habisnya. Terus ada salah waktu buka perbannya yang harusnya nunggu 2-3 hari malah buka pas hari pertama. Lalu pas bimbingan karakter tuh nggak bisa pergi berarti? Bisa pergi. Ada pergi. Pakai ojek online lah. Pakai mobil. Terus pas sudah paginya ya kan berangkatnya subuh nih. Paginya tuh udah mulai sakit nih. Kesakitannya ya tau lah ya. Ya, paham. Terus disuruh pulang. Habis ngecek ke apoteknya, klinik. Bilang ini nggak apa-apa, yaudah pulang dulu aja istirahat. Pas pulangnya dalam kondisi udah bersarung, ngangkang, shock langsung satu keluarga. Nah itu kamu ngapain nih? Ngapain gitu ya? Ngapa sunat nih ya? Lama belum nggak libur, minimal libur lah ya kan besoknya gitu. Saya alasan ini ada sunat gratis dari kawan gitu kan, bilangnya kan. Nggak bilang Islam nih. Cuma bilang ini sunat gratis. Sunat gratis gitu ikutan nih kan. Kirain bisa nahan, lupanya sakitnya tuh emang ya demikian lah. Lalu pas berarti ibu belum tahu nih sampai detik ini? Belum tahu. Tapi kayaknya pun udah curiga lah ya. Mulai curiga. Kok anak ini sunat gitu? Itulah. Nah, pas kan tadi saya bilang bibi kan. Bibi tuh udah mulai curiga nih.
paling curiga malah. Bilang apa? Kau nih masuk Islam gue? Ditanya itu. Saya langsung, saya bilang iya karena saya percaya lah sama bibi saya itu bisa menjaga rahasia lah. Jadi bilang udah masuk Islam, selang beberapa hari itu disuruh itu buat kasih tahu ortu alasan sunat sebenarnya dan udah kabarin kalau udah masuk Islam. Jadi dibulatkan lah tekad saya itu untuk ngasih tahu pas di timing yang bener lah, pas sudah pada istirahat gitu kan. Bilang apa, udah masuk Islam nih. Nah itu kasih alasan sebisanya lah waktu itu. Walaupun reaksi itu kayak terdiam lah. Tapi untungnya tuh kayak ya awalnya sih nggak ada masalah lah. Nggak dimarah berarti. Nggak dimarah. Cuman kemudian pas apa udah mulai ya pasti cekcok dulu ya alasannya lagi lebih dalam lagi apa nih ada dipaksakah ini. Ditanya-tanya ibu berarti. Tanya ibu sama nenek juga ini paling ini kalau nak bilang kepala keluarga nenek sih. Lalu selang beberapa kemudian itu kan udah mulai ujiannya tuh ujian dari Allah buat ya karena salah ngomong tadi ya kan. Nah kasih tahu ke ortu mulailah puncak apa pendekatan kepada Allah ya kan. Saya mohon kepada Allah ya kan itu apa buat hidayahnya lebih lagi kan. Terus masalah tuh bisa selesai dengan baik gitu kan. Terus ya alhamdulillah pun udah beberapa minggu kemudian nah mulai tenang lah ya. Berarti di minggu-minggu awal masuk Islam ini sempat agak konflik gitu berarti. Ya agak konflik sama kawan maupun kawan keluarga gitu ya. Mulai di minggu berapa? Minggu ketiga, minggu keempat itu mungkin udah mulai tenang. Pas syahadat tuh 2-3 minggu masih tenang lah ya. Masih tenang karena belum ketahuan. Setelah ketahuan. Pas kayaknya sebenarnya pas kapan ya November ya nggak salah. Saya syahadatnya tuh tanggal 22 September. Enggak, pas Oktober saya sunat, beberapa minggu udah sembuh, mulailah konflik di situ. Kemudian selang udah masa tenang ya kan, mulailah belajar Islam, terus ada ketemu orang-orang yang baik ya kan, dikenalin sama almarhum ibu yang syahadatkan saya ini, bantu syahadat, sama Ibu Ida Said yang biasa di Munjalan ya. Habis itu ketemu sama Bang Sandang nih. Awalnya tuh dikenalin sama Bang Acan. Bang Acan yang masih di Mualaf Corner lah. Nah, dikenalin, habis itu bincang-bincang soal fikih, tata cara. Mulai dari situ ada perkembangan yang signifikan untuk belajar Islamnya berarti. Waktu awal masuk Islam itu berarti teman-teman juga pada teman-teman yang agama sebelumnya ya terutama ada ini juga kurang suka juga. Enggak, mereka tuh toleransi, cuman lebih ke gara-gara masalah ya sih. Dari apa setelah belajar berarti Bang Steven ini mulai mempelajari Islam lebih dalam itu ketika udah ketemu Bang Sandang tadi itu ya? Iya. Sebelum itu berarti cuma sebatas searching di sosial media. Searching di sosial media, itu ya susah nyari filternya. Tapi gimana sih yang membuat Bang Steven itu merasa yakin, oh Islam ini agama yang paling banyak? Titik apa Bang Steven itu merasa, oh kayaknya aku udah milih Islamnya gitu? Saya sebut satu-satu ya. Pertama itu apa keesaan Tuhan tuh jelas gitu kepada Allah yang cuman satu individu yang tunggal gitu ya. Nggak ada trinitas yang satu dibanding 3. Kemudian sholat tuh apa? Jadi ibadah yang dikhususkan buat mengingat terus ya kan. Terus caranya pun sujud gitu kan. Menandakan penghambaan kita itu. Penghambaan. Lalu tenang gitu ya pas bacaannya baik Al-Fatihah, itu surah pendek Al-Ikhlas, An-Nas gitu. Lalu ceritanya pun membuktikan juga ada hadis itu isi Al-Qur'an yang tentu udah memuaskan akal ya berarti. Iya, memuaskan akal. Enggak apa
nggak ada kayak pesan tersembunyi gitu kan. Tidak ada doktrin-doktrin itu ya. Itu yang itu yang menjadikan Bang Steven tuh yakin terhadap agama Islam berarti. Walaupun waktu itu masih baca arti dong lah kalau di Al-Quran tuh. Kalaupun ada hal yang membingungkan tuh, kalau kurang konteks tuh, soalnya lebih ke bahasanya sih. Soalnya kan bahasa Arab tuh ya kaya gitu kan kosakatanya. Dan ada arti yang mendalam lagi. Apalagi Al-Fatihah tuh pernah dibilang sama Bang Sandang, ada ustadz yang bahas bisa sampai beberapa jam gitu. Berarti dari situ lah ya, Bang Steven tuh merasa ada kepuasan tersendiri terhadap agama Islam gitu ya. Karena merasa pertanyaan-pertanyaan Bang Steven tentang ketuhanan itu terjawab di situ. Setelah memeluk Islam ini Bang, ada nggak sih hambatan yang Abang hadapi gitu? Mungkin diusir dari keluarga atau gimana gitu? Alhamdulillah sih nggak ada usulan buat diusir lah ya. Nggak sampai dicoret dari kakak ya? Nggak. Walaupun konflik ya ada lah di awal gitu ya. Saya tuh yang paling sayangin lah ya di rumah tuh. Walaupun ada anak cucu di tempat lain gitu ya, saya yang paling disayang karena ya saya yang di rumah gitu ya, sama nenek gitu. Itulah yang menjadikan Bang Steven itu ya mungkin nggak ada diusir-usir juga ya. Iya. Biasanya kan saudara-saudara kita yang baru mualaf apa segala macam itu kan biasanya hambatan utamanya biasanya diusir dari keluarganya gitu. Tapi alhamdulillah Bang Steven tidak melewati itu ya. Iya, alhamdulillah. Dan juga puasa pun dikasih sahur. Puasa dikasih sahur. Awal puasa tuh pas bulan berapa ya? Bulan kemarin berarti. Tahun kemarin berarti. 2024 kemarin berarti udah mulai puasa. Ada puasa full lah. Puasa pertama Bang Steven berarti ya? Iya. Masya Allah, luar biasa. Puasa pertama awalnya tuh dibilang jangan ikut puasa, nanti kau tak kuat gitu kan. Takut malah pingsan, sakit gitu kan. Pokoknya ya fisik saya pun emang agak kurang gitu. Lalu saya paksakan lah ya buat ikut puasa. Saya ikhtiar buat beli soto sebelum hari H. Nah, beli untuk sahurnya. Untuk sahur ya kan. Pas udah sahur nih, balik ya main HP kan, scrolling gitu ya. Pas paginya disuruh buat sarapan. Dibilang, "Woi, sarapan nih." Saya bilang, "Udah makan tadi." Nah, itu ketahuan lah itu udah mau puasa tuh, udah ikutan puasa. Mulailah dipaksakan buat makan, saya tak mau. Dia masalah nyuruh makan sih Bang, ibu? Semua sih. Lalu ya nenek sih yang paling keras gitu ya. Saya paling sayang gitu ya. Itu di awal-awal puasa berarti? Awal puasa, saya itu diomelin ya kan, sampai ya keluar kata-kata yang menyakitkan lah. Itu pun ya demi kebaikan menurut mereka lah. Nah, itu pun udah saya pun nangis lah ya di perjalanan ke kampus tuh. Habis itu nenek pun kayak nggak mau ngomong gitu ya. Didiamkan beberapa hari, tapi pas hari keduanya tuh disiapkan sahur, disuruh mama buat itu. Malah hari keduanya disiapkan sahur? Disuruh siapkan sahur walaupun masih nggak mau ngomong gitu. Masih kecewa. Hari pertama disuruh jangan puasa. Jangan puasa. Karena mungkin belum terima Steven masuk Islam kali ya. Tapi hari kedua malah disiapkan sahur. Iya. Luar biasa berarti. Iya, luar biasa. Berarti yang respon yang paling keras ketika Steven itu masuk Islam berarti nenek justru ya? Iya, nenek. Soalnya ya wajar lah. Terus kalau balik ke pertanyaan hambatan sih lebih ke ilmu yang masih kurang lah ya. Masih kurang, terus masih berproses. Itu ya ortu tuh masih kayak oke lah masuk Islam tapi jangan fanatik gitu ya. Cuman gimana ya? 5 waktu ya udah dibilang fanatik gitu. Padahal itu adalah kewajiban. Kewajiban. Cuman ya wajar lah ya, gimana ya? Orang sekitar tuh bukan nggak sholatnya full gitu ya. Jadi mungkin tanda kutip oknum yang dalam tanda kutip Islam Muslim KTP itulah yang menjadikan representatif Islam tuh buruk di hadapan mereka gitu ya. Iya. Kayak gimana ya? Orang yang radikal yang minta ampun lah. Terus ya isu yang di berita media. Karena oknum orang Islam tadi itu ya. Ya oknum.
Itu kelakuannya pun ya suka nyari masalah gitu ya. Oke. Sama apalagi sama orang Cina nih. Oke. Jadi itulah yang menjadikan keluarga Michael mungkin menyimpulkan, keluarganya Stephen mungkin menyimpulkan Islam itu seperti ini gitu. Kayak jeleknya kebangetan gitu ya. Lebih ke orang, lebih ke suku lah ya. Saya kebanyakan oknum yang berbuat demikian kayak lebih ke pengalaman buruk di masa lalu lah. Oke, Stephen. Kalau dari orang tua sendiri udah ada yang masuk Islam atau belum semuanya? Belum. Dan saya pun belum jadi wasilah yang baik juga lah ya. Membuat kayak meyakinkan ortu tuh Islam tuh ini benar gitu ya. Tapi kalau dari Stephen sendiri ya, ada hal yang pengen disampaikan nggak sih ke ibu gitu misalnya? Harapannya sih pengen satu keluarga tuh masuk semua lah ya. Pas kayak ini sebelum masuk Islam lah ya. Kakek angkat lah ya. Kakek angkat yang dari kecil tuh udah bareng gitu ya. Udah rawat saya dari umur 3 ya sampai umur 10 bareng ya kan, sampai belasan tahun. Itu tuh udah mulai tanda-tanda melemah gitu ya. Karena udah pernah jatuh, itu sakit-sakitan. Nah, pas udah kunjungan terakhir tuh sebulan sebelum meninggal tuh pertemuan terakhir dengan kakek itu. Dengan kakek itu. Nah, itu pun pas masih SMA. Masih SMA, masih searching Islam, masih semangat gitu ya, nyari-nyari ini itu. Pas sebulan kemudian setelah pertemuan terakhir tuh menjenguk lah ya bilangnya. Dikabarkan udah meninggal nih. Nah, itulah terbesit kayak penyesalan yang mendalam lah ya. Walaupun pas dengar kabar itu belum nangis. Jadi itu merenung lah ya kan. Kenapa nih nggak kayak ngajak ke Islam gitu kan, buat Belum pas masih hidup ya. Ya pas masih hidup, pas itu misal gitu kan, belum ketemu lagi gitu sebelum ajal menjemput ya kan. Lalu pas udah ikut pemakamannya kan, pemakaman Kristen sih waktu itu. Lalu ya waktu itulah ya pas peti matinya udah dipaku, situlah saya nangis tuh. Ada sedikit ada penyesalannya bagi Stephen-nya. Banget lah. Terus dibilang lah ya sama kerabatnya kakek saya itu kan. Walaupun itu bukan kakek yang asli lah ya, yang asli pun bukan kakek kandung ya. Kandung tuh udah meninggal lama sebelum saya lahir gitu. Lalu dibilang saya diam ini enggak kayak foto lah minimal gitu ya. Padahal saya tuh udah nahan diri gitu buat enggak kayak heboh gitu ya. Enggak terlalu sedih mendalam gitu ya. Walaupun ya kelepasan lah ya buat air mata nih. Itu yang Stephen juga harapkan kepada ibu dan nenek Stephen juga. Terutama nenek sih yang ya udah tua lah ya. Takut gitu kan, kayak penyesalan gitu. Dibandingkan lah sama kayak rasa sedihnya Rasulullah pas pamannya meninggal itu ya. Yang paling sakit tuh nggak bisa mendoakan lagi itu. Udah kayak lepas gitu ya.
selang beberapa waktu kemudian, kayaknya seminggu lah ya. Seminggu setelah kematian kakek tuh ada mimpi. Tapi sebelum mimpi itu saya ada harapan gitu ya. Doa sama Allah. Pengen minta ketemu kakek gitu. Buat terakhir kali maupun di mimpi gitu ya. Pas di mimpi itu saya dapat gambaran. Gelap biru, kebiruan malam itu ya. Kayak di peti mati lah ya. Saya nggak nampak wajah seseorang, tapi ada nampak badan. Nah itu ada tangan orang itu. Saya raih tangannya, kayak rasanya familiar gitu. Kayak ini kakek lah ya. Dia karena sentuhan dia sangat familiar gitu kan. Saya pun berterima kasih lah ya buat sama Allah udah saya sempatkan buat terima kasih lah sama kakek itu udah dari kecil sampai sekarang ya. Itu saya ada kasih tahu sama ortu lah ya tentang mimpi itu. Ya masih berduka lah waktu itu. Respon ibu gimana? Lebih ke dari muka sih tersenyum gitu kan. Mungkin dari dalam hati pun ya sedih juga gitu. Sama nenek juga pun sedih juga. Tapi kalau dari Bang Steven sendiri, kalau ada kesempatan waktu yang ingin disampaikan melalui video ini kepada ibu dan nenek, apa yang pengen Bang Steven sampaikan dari lubuk hati Bang Steven paling dalam? Pengen nenek, ibu, sama bapak tuh semua tuh pandang Islam tuh nggak sejelek yang segitunya lah ya. Kalau mau tuh konsultasi ya lo dengar Islam tuh kayak gimana gitu. Jangan kayak negatif dulu gitu ya. Walaupun saya pun bukan ya contoh yang bagus gitu ya. Walaupun dibilang muslim yang udah full time lah ya sholatnya. Udah 5 waktu tapi belum jadi wasilah yang baik lah buat ortu buat menerima hidayah gitu. Ya itu pun karena ya masih mencoba memperbaiki diri lah ya. Masih progres sama setahun ini, setahun lebih kan. Masih coba perubahan dari kesabaran ya kan. Dulu tuh saya tuh pemarah. Masih kayak emosional gitu ya. Kadang kebawa emosi ke pas diomel gitu ya. Jadi ya berusaha gitu kan. Habis itu dengar yang ajaran Islam tuh yang walaupun cuma bilang doang pun nggak boleh gitu ya. Itulah yang saya mau perbaiki, paling mau saya perbaiki gitu. Kalau dari Bang Steve sendiri ada nggak sih rasa menyesal ketika masuk Islam? Kalau nggak dibilang nyesal pun nggak ada sih. Lebih ke kayak udah benar gitu ya. Udah benar ngapain pilihan yang paling benar. Udah benar ya, kita ngapain lepas lagi walaupun berat gitu ya. Walaupun berat di awal. Memutuskan untuk memilih Islam itu adalah keputusan yang berat juga berarti. Iya berat. Ya walaupun ya sekarang sih mulai lah ya godaan buat kayak rasa nostalgia yang menyenangkan di agama sebelumnya gitu. Tapi ya saya abaikan lah ya dari bisikannya gitu. Oke, baik. Luar biasa pemirsa sekalian, penonton Wakaf TV. Nah, alhamdulillah itu kisah yang sangat luar biasa sih dari Bang Steven yang mana beliau mulai SMP itu tertrigger untuk penasaran apa sih Islam ini, agama Islam. SMA mulai mencari-cari tentang Islam dan sampai satu titik ketika kuliah itu ya memutuskan untuk masuk Islam gitu. Iya. Nah, baik pemirsa Wakaf TV sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk jadi channel kita jadi channel yang jauh inovatif dan kreatif. Dan jangan lupa untuk
tekan tombol like di bawah ini. Sekian dari kami dari Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalan ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf ya dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.